Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Ibu dosen pembimbing yang saya sayangin. Perkenalkan nama saya Rabiatul Adwia dengan NIM 5233351007. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis WordWall untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Jaringan Komputer Dasar di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai dengan latar belakang. Se- Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan mampu meningkatkan keterlibatan siswa. Namun, dalam prakteknya, pada mata pelajaran jaringan komputer dasar, proses pembelajaran masih sering menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan presentasi slide. Kondisi tersebut menyebabkan siswa cenderung pasif sehingga pemahaman terhadap materi belum optimal dan hasil belajar siswa masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media pembelajaran yang lebih interaktif. Salah satu media yang dapat digunakan adalah WordWall, yaitu platform pembelajaran berbasis game edukatif yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang dalam pembelajaran, yaitu permasalahan pertama, pembelajaran masih didominasi oleh metode konvensional. Kedua, media pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya interaktif. Ketiga, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih rendah. Keempat, siswa mengalami kesulitan memahami materi secara optimal. Dan yang terakhir, hasil belajar siswa dalam mata pelajaran jaringan komputer dasar belum maksimal. Berikut batasan masalah. Penelitian difokuskan pada pengembangan media pembelajaran berbasis WordWall. Materi yang dikembangkan terbatas pada mata pelajaran jaringan komputer dasar. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Penelitian ini juga hanya mengukur kelayakan media dan peningkatan hasil belajar siswa. Rumusan masalahnya, bagaimana analisis kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis WordWall. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis WordWall yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran akhir dan apakah penggunaan media pembelajaran berbasis WordWall efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut slide tujuan penelitian. Berdasarkan slide slide sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis WordWall, untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis WordWall, untuk mengetahui tingkat kelayakan media berdasarkan validasi ahli. Yang terakhir, untuk mengetahui efektivitas penggunaan media tersebut dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaatnya, memberikan alternatif media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran jaringan komputer dasar, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan media berbasis WordWall, membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih menarik dan variatif, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran interaktif. Landasan teori dalam penelitian meliputi beberapa konsep utama, yaitu ada yang pertama,
konsep media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah penyampaian materi kepada siswa. Kedua, Word Wall, yaitu platform pembelajaran interaktif berbasis digital yang dapat digunakan untuk membuat berbagai aktivitas pembelajaran untuk permainan edukatif. Ketiga, hasil belajar, yaitu perubahan kemampuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Selain tahapan model ADI, tahapan dalam model ADI terdiri dari 5, yaitu analisis. Analisis yaitu menganalisis kebutuhan pembelajaran dan permasalahan yang terjadi di kelas. Desain yaitu merancang konsep dan tampilan dalam media pembelajaran. Development yaitu membuat media pembelajaran serta melakukan validasi oleh ahli. Implementation yaitu melakukan uji coba penggunaan media kepada siswa. Yang terakhir, evaluation yaitu mengevaluasi hasil penggunaan media serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Oke, slide kerangka berpikir. Penelitian ini menunjukkan hubungan antara penggunaan media pembelajaran berbasis word wall dengan peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan media yang interaktif. Diharapkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman terhadap materi meningkat dan pada akhirnya berdampak peningkatan hasil belajar. Oke, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D. Model pengembangan yang digunakan adalah model EDI yang terdiri dari 5, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dalam mengembangkan suatu produk pembelajaran. Subjek penelitian tersebut dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Sedangkan objek penelitian adalah media pembelajaran interaktif berbasis word wall pada mata pelajaran jaringan komputer dasar. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi untuk mengetahui kondisi awal pembelajaran, wawancara untuk memperoleh informasi dari guru terkait kebutuhan pembelajaran, angket yang digunakan untuk validasi ahli serta respon siswa, dan tes berupa pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Oke, deskripsi next. jadwal. Next. Oke, Oke, kasih saran. sekian, terima kasih atas presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan atau salah. Stop ini tampilkan proposalnya, Rabiato. Ibu. Nih, ini Bu. Langsung ke bab 1. Share screen lah proposalnya. Oh, nggak nampak ya Bu? Saya kira udah nampak. Belum lah. Maaf Bu. Eh, Judul kamu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis
Work well, hampir sama dengan punya Jawahara tadi memanfaatkan platform lain kan? Iya, Bu. Ya. Nah, sekali lagi saya tegaskan, kalau untuk tugas mata kuliah, saya masih setuju ya, kamu pakai pakai apa namanya platform online. Tapi kalau misalnya nanti pada saat skripsi itu kalau bisa kamu lah yang pembuat medianya, paham Iya, kan Bu. maksudnya? Paham, Bu. Yang saya bilang sama Johara tadi. Iya, Bu. Itu yang pertama. Lalu kamu kan untuk meningkatkan hasil belajar. Tapi hasil belajarnya di sini belum ada. Ya kan? Hasil belajarnya Iya. kamu, nah materinya ini kamu mau mau dari mana? Dari sebelum UTS kah atau setelah UTS? Belum UTS. Oke, berarti hasil belajarnya apa yang dilampirkan? Hasil belajar siapa? Hasil belajar apa? Apa, Bu? Materinya kan sebelum UTS. Nah, Berarti hasil belajarnya apa yang dilampirkan? presentasi apanya? Yang UTS-nya. Yang Oh, UTS-nya kan? iya. UTS-nya kalau misalnya dia rendah di bawah KKM, baru kamu adakan sebuah tes yang dinamakan tes yang dilakukan sebelum melakukan aksi penelitian. Tes Tes yang dilakukan sebelum melakukan aksi penelitian dinamakan angket. angket. Pretest Oh, lah. pretest. Oke, berarti kan kamu datang ke kelas ini, kamu lihat, oh ternyata nilai UTS-nya rendah. Makanya kamu jadikan dia target penelitian kamu, ya kan? Iya. Lalu, apa namanya, mau ada kan nih pretest gitu untuk memastikan lagi kalau ini benar-benar cocok untuk penelitian kamu, ya kan? Nah, ini belum ada nih, belum ada. Coba aja lah di latar belakangnya belum ada saya lihat data hasil belajarnya gitu. Berarti harus kamu tambahkan lagi di belajar datanya. Kemudian, nih saya bingung bagaimana cara penulisan citasi kamu, Rabiatul. Mana dia? Nih, begini nih. Apakah seperti ini? Kelihatan nggak coretan saya? Kelihatan. Yang lain? Kelihatan Bu, kelihatan Oke, Bu. coretan ini digunakan untuk ketika ketika kapan? Saat ngejelasin. I- Iya, menjelaskan. Jadi citasi itu kan untuk menjelaskan. Ini kan udah kamu edit kan Udah, Bu. tampilannya. Harusnya kan nggak seperti ini kan. Harusnya kayak Fahira, kayak ini kan. Fahira, DKK 2023 misalnya Fahira 2023. Yang susah kali membuatnya. Nah, kayak ini kan harusnya kan. Iya, Bu. Nah, kalau yang seperti ini seperti ya, kalau yang seperti ini digunakan ketika kapan? Ketika di awal kalimat Bu. Your connection is habis nggak? Oke, jadi semuanya seperti itu Rabiatul. Iya, Bu. Kayak salah gitu. Jadi harus kamu perbaiki lagi semuanya. Ini sama kayak gini nih. Sunyarti 2024 ini bukan seperti ini cara penulisannya. Ya kan? Betul Gabriel Frandika? Iya Bu. Kalau di Nah, akhir dia di dalam kurung Bu. oke. Kecuali Sunarti ini di awal. Sunarti 2024 menjelaskan transformasi digital mendorong ya kayak itu kan? Jadi di awal. Oke.
Ini student center, teacher center, bahasa asing Rabiatul belum Miringin. Belum. dipiringkan. Oke, kita ke bawah. Sama semuanya nih, semua situasinya saya cek sama seperti itu semuanya. Ke identifikasi masalah. Itu KKM ya, selain nah, media gimana cara ngapusnya deh. Bentar. Oke. Identifikasi masalah. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran ini masih kurang variatif dan kurang interaktif. Itu kalau bisa jangan dijadikan poin utama dalam mengidentifikasi masalah. Poin utamanya adalah hasil belajarnya. Harusnya nomor 3 itu jadi nomor satu dengan catatan datanya harus ada. Makanya hasil belajar siswa belum sepenuhnya berapa hasil belajarnya? Apakah 60 dari 70 dari KKM-nya 75? Jelasin di apa namanya dijabarkan gitu nomor Ya. satunya hasil belajarnya. Oh ternyata hasil belajarnya ini rendah disebabkan apa? Salah satu faktornya media pembelajarannya yang masih kurang variatif dan kurang interaktif. Tetapi kata-kata ini harus kamu paraphrase lagi, jangan sampai kata-kata ini tok langsung kamu masukkan ke proposal dibaca sama guru guru mata yang mengampu mata pelajarannya, marah dia dibilang bahan ajarnya dibilang kurang variatif dan interaktif gitu. Paham maksudnya? Paham, Bu. Oke. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih tergolong rendah. Partisipasi siswa yang seperti apa yang kamu inginkan? Jelaskan. Ini kan masih ngambang partisipasi siswanya. Oh, Belum adanya pengembangan media berbasis word wall pada mata pelajaran tersebut. Ini hmm, apa namanya? Eh apa? Bentar, saya lupa. Menggunakan platform orang lain kan? oh, iya, Bu. Nah, gitu. Jadi, kalau bisa, gunakanlah platform sendiri. Bab Iya. duanya hampir sama eh, komentar saya dengan sebelumnya, di ke bawah. Hmm. Ya, jadi diperbaikilah semuanya bab 2, bab 3. Ya. Semua bahasa asingnya nih nggak ada yang miring. Real kamu copy paste saja. Kerangka Iya. berpikir stop. Data kerangka berpikir. Oh, kerangka berpikir. Ini, Bu. Nah, ini kerangka berpikirnya kan penjelasannya lebih banyak di atas. Mending gambarnya kamu naikin ke atas, penjelasannya di bawah. Bawah, coba lihat ke bawah. Gambarnya. Nah, supaya nanti di gambar 2.2, kamu ada penjelasannya di bawah gambar 2.2, yaitu bagian kerangka berpikir untuk penelitian ini yang menjelaskan lah. Kan di atasnya udah ada tuh. Pindahin aja paragrafnya ke bawah. Hipotesis penelitian ke bawah. Hipotesis merupakan jawaban sementara dalam rumusan masalah penelitian ini kata siapa? Jadi harus ada citasinya. Citasi. Penulisan citasi yang benar itu udah sering saya bahas. Jadi kamu harus jangan sampai kebalik-balik. Bisa ke bawah. Nih, populasi sampel, pemilihan sampel, apakah ini sudah mencukupi syarat paragraf? Hmm, belum. Oke, jelasin. Bawah, pendesain penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Desain yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Ada penjelasan, ada kalimat penjelasan, ada bahasa asing, belum ada dimiringkan, tidak ada referensi. Ke bawah, Ini, Bu. lanjut. Semuanya sama, tidak ada referensi Robiatul. Ya. Kemudian ada penjelasan, tidak ada ya referensi tadi, bahasa asing tidak ada dimiringkan. Eh, apa kalau apa rancangan rancangan platformnya tidak ada, maksudnya rancangan pertanyaannya belum ada. Bagaimana sih? Apa sih yang saya kayak gambaran media pembelajarannya itu belum ada. Harusnya ada rancangan media pembelajarannya di bab 3. Oke, perbaiki semuanya teman-teman kalian, teman-teman yang pakai platform orang lain,
di bab tiganya harus ada rancangan media pembelajarannya. Baik itu pertanyaannya seperti apa, materinya seperti apa, kisi-kisinya kah, nanti apakah di lampiran tambahkan RPS-nya atau APP-nya, terserah. Ada pertanyaan, Rabiatul? Bu. Oke, silakan tutup. Next ke presenter selanjutnya. Muhammad Nadif ya? Ya Bu, saya Bu. Bentar ya Oke. Bu.